Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah menerima dengan penuh kerahiman cucuran air mata Santa Monica demi pertobatan Santo Agustinus putranya. Semoga berkat bantuan doa dan teladan mereka, kami menyesali dosa-dosa kami dan berbalik kepadamu, serta memperoleh karunia pengampunan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan Santa Monica, ibu Santo Agustinus, diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus naik ke sebuah kota yang bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika Yesus mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Dan banyak orang kota menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kematian merupakan sebuah misteri yang tidak selalu tuntas untuk dipahami. Kematian selalu menyakitkan karena berpisah dengan orang yang disayangi. Kematian juga meninggalkan berbagai macam pikiran dan perasaan, sedih, marah, kecewa, bingung, dan lain-lain. Harapan-harapan yang kita gantungkan pada orang meninggal seakan-akan pupus, semua sirna, pedih dan perih. Suara tangisan tidak terdengar lagi, sepi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa Yesus membangkitkan anak laki-laki seorang janda di Nain berawal dari ketergerakan hatinya oleh belas kasih terhadap kesedihan dan kepedihan yang sangat mendalam dari seorang janda yang anak laki-laki tunggalnya meninggal dunia. Kita juga pasti merasakan dan mengalami
betapa sedih, pedih, dan susah hati seorang ibu ketika anak yang ia lahirkan dengan susah payah meninggal dunia. Yesus berkata kepada janda itu, "Jangan menangis." Kemudian Yesus menghampiri usungan itu, menyentuh dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Gerakan hati Yesus bukan hanya sebatas emosi, melainkan yang mengandung kekuatan dan peneguhan dalam kata-kata. Yesus tidak hanya berhenti pada kata-kata hiburan seperti sering diucapkan orang saat melayat. Kata-kata Yesus memang penuh kuasa, membuat janda yang dirundung duka dan kepedihan dapat mengalami kembali sukacita besar. Dampak dari peristiwa bangkitnya anak laki-laki tunggal dari janda di Nain itu tidak hanya dirasakan oleh janda dan anaknya, tetapi juga para iman yang orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui peristiwa itu ia selalu mengajak dan mengundang kita untuk bangkit dari perbudakan maut, bangkit dari kesepian, bangkit dari kesedihan, bangkit dari kelaparan, bangkit dari bahaya kejahatan. Singkatnya, bangkit dari segala sesuatu yang dapat merenggut nyawa kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus, kita harus mengakui dengan jujur bahwa terkadang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita mengalami kematian kecil karena kita melarikan diri dari Yesus. Maka pada hari ini, pada pesta Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus, Yesus berkata, "Bangkitlah." Maka kita akan bangkit untuk menempuh cara hidup yang baru. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh Ibu Monica yang sekian puluh tahun lamanya setia mendoakan putranya agar putranya itu bertobat dan menjadi seorang pengikut Yesus. Ya, nanti memang Santo Agustinus berhenti menjadi pemuda atau orang yang berfoya-foya dan memilih bertobat kembali ke jalan yang benar. Ia kemudian menjadi seorang Katolik yang sejati, yang berjuang untuk menyelaraskan seluruh kehidupan dengan kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga teladan Ibu Monica yang selalu setia mendoakan selalu menjiwai seluruh kehidupan kita. Semoga kita juga menjadi pendoa-pendoa yang sejati, agar kita semakin dihantar bersatu dengan Tuhan, dan pada akhirnya juga dapat menjadi sarana untuk menghantar sesama untuk bertemu dengan Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.